kita semua bisa melewati puasa hari pertama ini. Kita bisa mulai mendekatkan diri ya kepada Tuhan. Sebelum kita mulai persoalan doa puasa kita hari pertama ini, saya mau menayangkan satu video pujian. Diharapkan Bapak Ibu bisa merenungkannya sebelum kita memasuki doa puasa kita yang pertama. Dipersilakan. Jadi video pujian ini saya ambil pada saat saya mempersiapkan ya doa puasa kita yang pertama ini. Kita tahu bahwa kehidupan manusia ini semua tidak lepas dari waktu atau jam. Di mana jam kehidupan itu terus berputar, tapi hanya diputar sekali untuk setiap masing-masing individu. Kita simak pujian bagi mereka. Ini diambil oleh grup Jericho ya. Nanti kita bisa ambil apa yang ingin mereka sampaikan dalam pujian ini. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Tak ada seorang pun yang tahu ya kapan kita akan memulai sesuatu, kapan kita akan mengakhiri sesuatu. Bahkan dalam kehidupan kita tidak tahu kita akan dipanggil menghadap yang kuasa. Tapi yang pasti kita harus tahu bahwa jalan kehidupan kita, jam kehidupan itu terus berputar. Dan pasti pada saatnya kita akan menghadap yang kuasa. Bagaimana kita akan mengisi waktu-waktu itu? Kita harus memiliki kasih Yesus yang menjadi utama dalam hidup kita, supaya kita bisa berarti. Untuk memiliki Yesus itu, karena Yesuslah jaminan kehidupan kita kelak. Setelah kita memilikinya, kita harus belajar untuk melayani Tuhan, supaya hidup kita tidak percuma. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harap kita bisa merenungkan saat ini bahwa hidup kita itu singkat. Gimana kita harus mengisinya? Tentunya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau melayaninya dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu, kita mulai doa puasa kita yang pertama ini, kita pujikan bersama-sama. Ku pujimu Tuhan, di mana kita akan mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia.
Ibu, kita sekali lagi pujikan. Ku bersyukur Tuhan, sampai kita bangkit berdiri. Syukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah bagi kami semua. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, terpujilah Tuhan yang maha mulia. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Ya Tuhan, nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu Tuhan, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Doa pembuka, silakan Pak Sulaiman pimpinnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, dalam minggu ini khususnya pada hari ini kami belajar untuk menahan diri kami terhadap segala hawa nafsu dan keinginan kami untuk mengkonsumsi makanan. Kami yakin ya Tuhan itu belum seberapa dibandingkan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, ajar kami hanya untuk menyicipi apa yang menjadi kesusahan-Mu, apa yang menjadi penderitaan-Mu, dan ajar kami untuk sadar ya Tuhan supaya kami tidak pakai hidup kami dengan sembarangan, dan kami bisa pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dengan harga yang begitu mahal, yaitu nyawa-Mu. Kami serahkan ya Tuhan untuk acara pada malam hari ini, untuk pujian penyembahan kami, untuk firman yang akan kami renungkan, untuk doa-doa yang akan kami angkat. Bila Tuhan yang akan selalu memberkati ibadah dan juga doa-doa kami. Dengar doa kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Sungguh bersyukur ya bagi kita bahwa kita memiliki Yesus yang sungguh baik, yang sungguh-sungguh mau rela mati bagi kita. Mari kita pujikan pujian kita yang kedua, Yesus Kau sungguh baik, untuk dapat mengingat bahwa begitu besar pengorbanannya bagi kehidupan kita semua.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur memiliki Yesus yang sungguh baik. Firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh hambanya Pak Pendeta Penginjil Sulaiman yang berjudul Jaminan Akan Hidup yang Kekal. Mari kita bersama-sama pujikan jaminan mulia untuk kita mempersiapkan hati kita untuk firman-Nya. Jaminan mulia. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat, aku mau taat
bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Jemaat silakan bangkit berdiri. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku selamanya. Bapa, terima kasih karena Engkaulah alasan di mana kami bisa berdiri sampai pada saat ini. Karena kekuatan yang Kau berikan bagi kamilah, kami bisa ada sampai pada saat ini. Jika Tuhan memberkati hidup kami, semua berasal dari Engkau. Karena itu Tuhan, kami kembalikan pujian dan sembah kami dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Dan hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa. Tapi dikuatkan dan ditegur dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, sesuai nubuatan saya. Oke, Bapak Ibu, siapa di sini yang berpuasa? Angkat tangan. Oke. Yang berpuasa dari pagi jam 6 sampai jam 6. Haleluya ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Wah. Bukan berarti 6 sampai 6 mereka lebih suci, enggak. Ya, cuma mereka fight gitu ya. Yang hanya setengah hari, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Loh, staf gereja semua setengah hari. Harusnya staf gereja itu lebih rohani. Oke, yang hanya skip satu makan siang atau apa, angkat tangan. Oh, Cik Febri. Yang enggak puasa angkat tangan, enggak apa-apa. Oke. Cik Miosian kenapa gini? Nah, jangan malu, sekali lagi yang enggak puasa angkat tangan. Oke, enggak apa-apa ya, Tuhan tidak menyalibkan Anda ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebenarnya 4 hari ini adalah perayaan rohani bagi orang Kristen. Ya. Jadi kalau Anda tidak ikut dalam perayaan ini rugi ya. Minggu kemarin itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Palm Week ya. Palm itu apa? Palma ya. Palma itu apa sih? Itu mengingatkan kepada waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu orang itu mengelulukan dia dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Lalu orang itu mengambil daun palem ya. Kalau bahasa Inggrisnya palm, kalau bahasa Indonesianya palem ya. Jadi dielulukan dan mereka taruh baju-bajunya itu seperti menyambut seorang raja. Jadi kan enggak ada karpetnya, jadi anggaplah itu sebagai karpetnya gitu ya. Nah, tapi ironis sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sama yang berteriak Hosana, orang yang sama berteriak apa? Salibkan dia, bukan teriak sate bukan. Salibkan dia, orang yang sama. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu kalau dipuji orang jangan sombong, amin.
Karena orang yang sama juga bisa mengecam dan menghardik engkau. Jangan lihat sebelahnya, nanti tersinggung. Aku tak lihat ke atas saya. Nah, ngomong-ngomong mana pointer saya? Nggak ada. Nah, tema hari ini yang pertama adalah kita akan baca dari Yohanes 17. Mari kita buka. Yohanes 17 ya. Ini adalah satu konsep yang tentunya belum banyak saudara ketahui ya. Artinya banyak yang miskonsep mengenai hal ini ya. Kita akan baca ayat 1 sampai 5. Tadi di grup ya, kan saya sudah kirim ya tadi pagi. Sudah baca belum? Ada yang sudah baca? Berapa di antara Anda yang sudah baca? Saya pengen tahu aja. Coba angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Siapa yang baca langsung hapus, angkat tangan. Belum sempat baca dihapus. Ini nyesek-nyesekin aja. Ya misalkan. Yang baca cuma sedikit berarti ya. Lain kali saya akan kasih gambar duit di pojoknya ya. Jadi saudara pasti buka gitu ya. Nah, Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tema hari ini adalah hidup yang kekal di dalam Yesus ya. Lucu enggak gambarnya? Rame ya PowerPoint-nya ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya mau tanya, apa itu hidup kekal? Apa itu hidup kekal? Biasanya korbannya yang duduk di depan-depan ini. Apa itu hidup kekal? Kebiasaan jemaat kalau ditanya langsung gini. Kayak kura-kura itu loh masuk ke dalam itunya. Apa itu hidup kekal? Jeju? Oh, hidup yang tidak mati-mati. Oh, mau Bapak Ibu hidup yang tidak mati-mati? Jadi di grup WA, misalnya di grup WA, Anda tidak mati-mati, grupnya mati semua gitu ya. Itu hidup kekal. Memang orang ngertinya begitu. Mau tidak begitu? Jadi members may-ing, admin may-ing. Anggota meing, yang anggota wis mati kabeh. Karena enggak mati-mati. Enggak, maksudnya kalau kekal itu loh berarti kan pengertian orang begitu. Betul enggak? Begitu. Jadi pengertian orang itu kekal itu kan enggak mati-mati. Ini pengertian yang umum, betul yang tadi katakan. Cuma apakah yang dimaksud di Alkitab begitu? Yes, aku tak boleh. Banyak orang berpikir kekal itu apa? Tinggal di surga. Kekal itu apa? Bukan sekarang. Ya, nanti. Kekal itu apa? Ya, itu hanya janji Tuhan lah untuk menghibur kita. Supaya kita itu setia. Di antara tiga ini menurut saudara mana yang paling umum? Yang pertama kan, kekal itu adalah tinggal di surga. Betul? Itu konsep yang paling umum ya. Nah, mari kita akan lihat kenapa ini konsepnya tidak 100% benar ya. Karena begini, di dalam firman Tuhan khususnya kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 7 ya, ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan,
dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kalau orang ngomong kekal, pikirannya sama seperti yang Ci Aicu ngomong tadi ya. Hidupnya itu enggak ada mati-matinya, itu kekal. Saudara ingat Highlander, film Highlander? Dia lahir tahun 17 sekian ya. Terus dia enggak mati-mati. Kalau dia bunuh musuhnya, rohnya musuhnya masuk ke dia, jadi dia tambah panjang umur begitu. Mau enggak hidup yang begitu? Dan ditanya, apa keinginanmu? Aku mau mati. Langka ya. Kalau manusia ditanya keinginannya apa? Aku mau hidup panjang umur. Betul enggak? Makanya minumnya dijaga, makannya dijaga, bahkan jalannya pun dijaga, ya kan? Supaya benar-benar duduknya pun dijaga, supaya tulangnya tidak bengkok, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, banyak orang berpikir kehidupan kekal itu nanti, bukan di dunia. Tapi Bapak Ibu kalau baca di dalam ayat ini memang itu berbicara bahwa di kemudian hari itu akan ada satu kehidupan yang tidak akan ada yang lapar dan dahaga lagi. Saya mau tanya, selama di dunia bisa enggak kita begitu? Tadi baru makan kan? Ya kan? Nah, tadi saya godain Kujo ya. Saya bilang, Kujo itu bukit apa gunung ya? Porsinya itu ya. Dia bilang pegunungan, berarti banyak gunungnya ya kan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kita masih bisa lapar dan bisa dahaga. Pertanyaannya sekarang, di bagian selanjutnya, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya mau tanya, apakah kita selama di dunia masih bisa nangis? Jangan-jangan tadi baru menangis. Sebelum ke sini ada pergumulan berat. Dalam doa tanpa sadar kita nangis. Atau memuji Tuhan. Saya tuh paling gak kuat kalau menyembah Tuhan atau memuji Tuhan. Itu pasti nangis. Ya, ketika saya habis nangis penyembahan pribadi, meme atau anak saya yang kecil selalu ngomong, papi nangis ya? Dok, malu gitu ya. Hati kita disentuh ya. Pertanyaannya sekarang, bisa enggak di dunia kita enggak keluar air mata? Ada enggak orang dari lahir sampai mati enggak pernah nangis? Mana mungkin? Baru lahir aja sudah, betul enggak? Berarti ini berbicara mengenai kehidupan kapan? Kehidupan ini di surga, ya. Jadi di surga itu dikatakan kehidupan yang mulia, yang bahagia, tidak ada penderitaan dan kesedihan, ya. Dan itu kita mengaminkan. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam bagian selanjutnya, ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kapan kita bersama-sama selamanya dengan Tuhan? Apakah kehidupan ini atau akan datang? Sekarang kita bersama Tuhan apa enggak? Tuhan ada di mana sih, Cim Yosian? Di hati. Jadi waktu Cim Yosian bikin kue, ada anak kecil waktu olahraga, dia enggak berani lari di tempat. Ditanya kenapa? Nanti Tuhan Yesusnya pusing. Kan di hati toh, ya. Artinya konsepnya itu orang selalu berpikir bahwa ya Tuhan tuh di kehidupan akan datang, ya. Di dunia itu ya Tuhan kan tidak nampak. Padahal sekarang waktu Anda duduk itu Tuhan ada enggak di sampingmu? Itu yang seringkali orang lupakan, ya. Tapi poinnya adalah saudara, dalam poin ini selalu orang bacakan ketika jenazah itu akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Selalu hamba Tuhan akan mengutip ayat ini dan dikatakan bahwa apa saudara, kita akan mempunyai kehidupan yang bersama-sama dengan Allah. Alkitab mencatat hanya 2 orang yang tidak mengalami kematian. Yaitu siapa? Henok dan Elia, ya. Kemarin saya ditanya Lo Semeing, yang botak itu Elisa apa Elia? Yang bisa jawab dapat tiket ke Dubai. Yang botak itu Elisa apa Elia? Elia. Benar? Yang botak itu adalah Elisa.
Kalau salah itu nabi loh, jadi olok-olok loh. Jadi ceritanya Elisa itu diolok-olok anak kecil, dibilang botak, lalu Elisa itu emosi, lalu anak-anak itu dikutuk. Lalu apa yang terjadi dengan anak itu? Dicabik-cabik ya sama binatang ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian mengerikannya ya. Kembali lagi, lalu kalau kita tahu tadi tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, oh ini berarti ngomongin tentang kehidupan akan datang. Kemudian yang kedua ini berbicara mengenai kita akan sama-sama dengan Tuhan 24 jam. Dalam kehadirannya. Nah itu juga orang mengatakan ini berbicara mengenai kehidupan akan datang. Tapi yang menarik adalah saudara, pada umumnya orang mempunyai satu pengertian yang salah ya. Kenapa saudara? Karena kehidupan yang kekal itu sebenarnya dimulai setelah atau ketika engkau terima Tuhan Yesus. Ya, ketika kita terima Tuhan Yesus itu berarti kita sedang bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itu menyertai kita ya. Nah, kemudian kalau kita membaca di renungan kita pada hari ini ya, kadangkala kita terlalu fokus kepada kata kekal itu ya. Jadi sehingga kita berpikir oh kekal berarti akan datang. Tapi saudara, Tuhan menghendaki kita mengerjakan panggilan akan kehidupan kita sebagai mengerjakan keselamatan kita itu mulai latihannya itu dari dunia. Jangan berpikir ketika aku sudah mati baru aku mengerjakan panggilan itu. Tidak saudara, di dunia ini Tuhan kasih kita latihan tiap hari untuk mengerjakan itu. Ya, jadi Bapak Ibu itu berarti ketika aku terima Tuhan Yesus, berarti ketika itulah engkau sedang bersama dengan Tuhan. Makanya saudara itulah kenapa kalau kita misalkan lagi puasa lalu tanpa sengaja, kan otomatis tuh. Kadang kita pulang otomatis buka kulkas kan? Betul enggak? Kadang kita terbiasa pulang kerja langsung buka, langsung gluk. Baru ingat. Tapi sudah setengah botol Sprite-nya hilang. Pertanyaannya sekarang, lanjut apa berhenti? Anda sungguh jujur. Ya. Biasanya orang akan melanjutkan, betul? Setelah selesai baru bilang, Tuhan ampuni saya. Rodok drama dikit ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin saya adalah kita harus merubah konsep kita bahwa yang disebut kehidupan kekal di dalam Yesus bukan berbicara mengenai kehidupan akan datang saja, tapi latihannya mulai saat ini. Kapan? Ketika engkau terima Tuhan Yesus. Kalau saudara mengatakan, saya terima Tuhan Yesus kira-kira 50 tahun yang lalu. Berarti kalau engkau tidak sadar bahwa engkau sedang hidup berjalan dengan Tuhan dalam kekekalannya, berarti engkau telah melewatkan 50 tahun momen mesra bersama Tuhan. Rugi apa enggak? Rugi ya, melewatkan itu. Ya. Nah kadang-kala orang akan merasa kehilangan kalau orang itu sudah tidak ada. Saya selalu perhatikan suami istri, kalau suami istrinya masih lengkap itu kayak Tom and Jerry. Ya, kadang ngomong dikit berantem, tapi kalau tidak ada nyari. Kenapa? Tidak ada musuhnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kita harus malam ini mengerti, oh iya berarti selama ini aku belum sadar bahwa aku sedang mengerjakan keselamatan itu. Ya, nah karena itu saudara, kenapa disebut kekal? Karena ketika kita terima Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan bukan saja dalam hidup ini, tapi juga hidup akan datang. Panjang enggak? Panjang. Kalau kita terima Tuhan Yesus umur 17 berarti, wow tinggal hitung sendiri begitu ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa sih itu sebenarnya hidup kekal? Ya, kalau kita melihat di dalam konteksnya, misalkan di dalam Matius 19 ayat 16 ya, ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan tanya, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Ya. Nah kata hidup kekal itu dikatakan dalam bagian ini bukan menunjuk kepada kehidupan yang terus menerus nanti di surga, namun juga di dunia. Jadi ini berbicara mengenai present ya. Jadi sekarang kemudian continuous sampai kehidupan akan datang. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan itu berarti satu hal yang sering kali kita lupa. Orang yang terpisah dari Tuhan atau tidak mau terima Tuhan Yesus, yang bolak-balik diinjili tidak mau percaya, atau orang yang mengeraskan hati bagi Tuhan, itu nanti juga akan bukan, kalau yang terima itu berarti dia menerima dan kekal selamanya bersama Tuhan, tapi yang nolak konsekuensinya adalah terpisah juga selamanya dari Tuhan. Mengerikan enggak?
Mengerikan ya. Ada orang yang kita ajak ke gereja, mati-matian tidak mau. Ada orang yang kita injili bolak-balik selalu menolak. Ada orang yang mungkin sangat anti terhadap Tuhan. Nah, orang yang demikian kalau dia tolak sekarang dan kalau dia tidak mau sungguh-sungguh berubah, maka dia akan terpisah selanjutnya, apalagi dalam kehidupan akan datang. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan itu berarti apa, saudara? Kalau kita melihat definisinya, maka ini berbicara mengenai hidup kekal itu menuju pada kehidupan sekarang, dan kehidupan yang dimasukkan adalah kehidupan yang berkualitas. Artinya kalau kita tahu kita bersama dengan Tuhan, Mun Sewu bertanya, apakah kita intim dengan Tuhan? Ya, apakah kita intim dengan Tuhan? Satu kali saya tersentak ya ketika istri saya ngomong, kamu kok sekarang sibuk, gak ada waktu untuk aku. Maklum, saya kan siang itu saya harus mempersiapkan pelayanan, khotbah dan sebagainya. Malam saya kan harus selesaikan tugas tesis saya. Makanya ada yang bilang, Pak Aman kok matanya kayak panda. Iya, karena saya kurang, kadang tidur sehari mungkin hanya paling banyak ya mungkin sekitar 4-5 jam begitu. Ya, karena harus mengejar. Nah, Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, waktu istri saya ngomong gitu, saya seneng apa sedih? Sedih saya. Ada semu, tak bawa jadikan saksi ya. Lalu saya mengatakan kepada diri saya sendiri, iya saya harus berubah. Lalu akhirnya saya bilang, yuk keluar yuk, kalau ada waktu dikit, yuk keluar yuk. Terus anak-anak bilang, pacaran terus. Bapak Ibu, kenapa saya cerita pakai apa yang saya alami? Saya tidak mau bullshit, saudara. Tidak mau omong kosong pakai cerita ini, cerita ini, cerita ini. Tidak, saya pakai cerita diri saya. Supaya itu sesuatu yang hidup dan yang menghidupi. Ya, jadi orang Kristen itu kan tidak boleh kayak hipokrit ya. Beda di gereja, beda di rumah. Tidak, saudara. Saya akan jujur ngomong, kalau saya gagal melakukan itu, saya gagal. Dan itu saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, sama orang Kristen. Kadangkala saudara, kita dengan orang terdekat kita, waktu orangnya ada, kita itu kayaknya enggak, aduh susah mau kayak rapet gitu ya. Tapi ketika orang itu sudah enggak ada, wah baru kita menyesal. Tadi saya baru dapat kabar, ada satu jemaat namanya Steve, Coach Steve, saya sering kali dia kontak saya. Yang cacat itu loh yang pakai kursi roda. Umur 62 tahun. Ya, saya baru dapat kabar dari Pak Gunawan. Katanya sakit asam lambung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Coach Steve tuh sering ngomong kepada saya dan banyak hal dia tuh tidak puas terhadap Elion. Lalu akhirnya dia pergi ke gereja A, gereja B dan pindah-pindah dan dengar kabar terakhir dia balik lagi ke Elion. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala ketika gereja kita ada, kita juga kurang menghargai. Ketika mungkin saudara seiman kita ada, mungkin kita merasakan biasa aja. Tapi ketika orang-orang ini tidak ada dalam hidup kita dan kita kesendirian dan kita bergumul sendiri, tidak ada yang nyapa kita, tidak ada yang doakan kita, tidak ada yang mengencourage kita, kita baru merasa bahwa kita ini lonely. Karena itu bersyukurlah untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang lihat sebelahnya dan katakan, terima kasih ya. Ya, nah ngomongnya dengan kasih, jangan terima kasih ya. Ya, sekali lagi dengan kasih, 1, 2, 3. Karena orang-orang ini semuanya itu berkontribusi dalam hidupmu. Kalian mungkin tidak sadar, ada di antara orang sini yang mendoakan dirimu. Ngerasa enggak? Oh Pak, pantesan kemarin gatal-gatal Pak. Artinya saudara, firman Tuhan ingin katakan, demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Kalau selama ini kita tidak merasa, oh iya kok aku tidak merasa ya bersama dengan Tuhan. Itu berarti something wrong, yaitu apa? Ini berbicara mengenai relasi spiritual person to person dengan Tuhan. Itu berarti kalau Anda dulu percaya Tuhan 50 tahun yang lalu dan Anda baru sadar sekarang, berarti 50 tahun momen mesra itu sudah hilang. Saya paling seneng nonton atau lihat video waktu saya menikah. Tahu kenapa? Aku masih langsing.
Ibu-ibu juga kan, pasti suka lihat fotonya zaman dulu. Tapi itu sudah sejarah. Bahkan tadi kita makan bubur, itu sudah sejarah. Engkau boleh masuk ke ruangan yang sama, pakai baju yang sama, bahkan parfummu sama, duduk di kursi yang sama, sendok sama. Berarti tidak dicuci dong. Itu sudah sejarah. Makanya itu berarti dalam renungan pada hari ini mengatakan, nikmatilah hidup kekal bersama Tuhan. Bukan di kehidupan ketika kita mati, tapi mulai dari dunia ini. Dengan cara apa? Tiap hari kita harus enjoy bersama dengan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Dan ada satu momen di mana kita tuh begitu lapar dan haus mencari Tuhan. Saya kalau mau khotbah saya selalu putar lagu rohani. Dan saya akan menangis. Dan ketika itu saya harus berdoa. Baru saya membaca firman dan Tuhan bukakan apa yang saya harus ngomong begitu ya. Pernah satu kali saya mau khotbah. Besok mau khotbah. Saya belum tahu mau khotbah apa. Lucu ya. Pak Aman mau khotbah besok. Hari ini belum tahu. Tapi kalau ada pembicara itu darurat sakit. Nah Pak Aman bisa khotbah. Betul enggak? Nah tapi itu murni karena Tuhan yang pakai. Tapi ketika kita tuh mengandalkan kekuatan manusia, enggak ada yang Tuhan mau berbicara. Sampai saya di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya. Berbicaralah. Terus apakah Tuhan langsung berbicara? Enggak saudara, tak tunggu-tunggu belum dapat juga ya. Lalu sampai mungkin jam-jam 2 subuh itu baru ada yang ingin saya sampaikan. Itu pernah kejadian. Dan pernah juga saya sudah siapkan naskah khotbah. Ketika akan naik ada suara mengatakan, jangan khotbah ini, khotbah yang ini. Nah lo, kalau Cik Miasen sudah siapkan jadi liturgos, sudah tulis semua. Tuhan bilang, jangan ngomong ini, ngomong yang gini. Yang ini tuh mana Tuhan, contekannya tidak ada. Tapi saya khotbahkan apa yang Tuhan minta. Poin saya adalah Bapak Ibu, kalau kita mempunyai kedekatan hidup dengan Tuhan, maka kita akan merasakan keindahannya intim dengan Tuhan. Keindahannya bagaimana kita itu mesra dengan Tuhan. Dan bukan hanya di surga, di kehidupan sekarang. Ya, nah karena Bapak Ibu, saya menantang saudara mulai besok, ayo kita praktekkan firman Tuhan ini. Ya, ambil waktu teduh, dengarkan puji-pujian, jangan dengar lagu dangdut. Ya, tidak rohani ya. Dengar lagu puji-pujian penyembahan, kemudian baca firman Tuhan, baca renungan hari itu. Dan aplikasikan itu dalam hidup saudara ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, poinnya tadi adalah kehidupan itu harus berkualitas. Jadi jangan engkau bangga kalau usiamu itu panjang. Tapi yang dinilai oleh Tuhan adalah bagaimana kualitas hidup kita. Banyak orang mengatakan kalau ada orang meninggal usia muda dikatakan, orang ini pasti baik. Makanya Tuhan panggil, ada umur panjang, ini pasti jahat ini. Tuhan kasih umur panjang biar bertobat. Pernah dengar itu? Berarti ini semua jahat dong yang hadir di sini. Enggak, itu sesuatu yang enggak benar. Ya. Metusalah di Alkitab hampir 1000 tahun, dia jahat apa baik? Baik. Yudas, umurnya panjang apa pendek? Pendek. Dia jahat apa baik? Tapi umurnya pendek kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Jadi jangan terlalu mempunyai konsep dunia. Jadi hidup itu berarti kualitas. Terus yang kedua kalau kita melihat ya, apa itu hidup yang kekal dikatakan, kontradiksi dari kekal adalah binasa atau sementara ya. Dan kalau berbicara mengenai sementara ya, orang yang terpisah dari Allah yang saya ngomong tadi, yang tidak mau sudah diinjili, tidak mau percaya, yang orang itu mungkin dilahirkan dari keluarga Kristen, kemudian dia murtad atau dia meninggalkan Tuhan, kemudian sudah dikunjungi, tidak mau datang, kemudian dia mengeraskan hati. Nah, lama-lama dia akan jauh dari Tuhan dan dia akan terpisah. Kalau sudah terpisah di dunia, jangan harap akan tersambung di kehidupan akan datang kalau dia belum bertobat. Ada yang mengatakan, Pak, nanti aja Pak, nanti kalau aku sudah sakit baru aku bertobat. Apakah kita bisa menjamin umur kita itu sampai berapa ya ketika nafas tarikan terakhir itu? Apakah kita tahu itu kapan? Tidak tahu. Ya, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lawan dari kekal adalah binasa. Ya, jadi kalau kekal itu berarti berbicara mengenai kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan yang mempunyai kualitas yang tinggi, yang dikatakan mempunyai satu mutu begitu ya. Jadi kembali lagi ke relasi hubungan suami istri, sebenarnya bukan lamanya kita berdialog itu yang penting. Kalau istri, kalau suami misalkan 24
4 jam kali 7 itu di sampingmu. Senang enggak istri-istri? Kotiente misalnya, kotiente ini kan sabar, makanya saya pakai jadi ilustrasi ya. Palingan nanti saya diprotes. Nah, misalnya kotiente sama Bu Putu, karena dia mengasihi 24 jam itu nempel dekat Bu Putu. Bu Putu cuci piring, dia di samping, sayang, lihatin. Kemudian nanti masak, dia di samping, sayang. Nanti cuci baju, sayang. Saya mau tanya Bu Putu, apa yang terjadi? Bu Putu akan, ini kerja, sini terus, lama-lama, bosen aku. Wah, wajar enggak itu? Wajar. Ai Chin Hua pernah ngomong ke saya, Pak, ada keuntungan kalau rumah itu besar katanya. Kenapa Ai? Iya, lek berantem ambek susu, aku enggak ketemu, enggak apa-apa. Suwe baru ketemu. Tak bilang, kau gitu Ai, kasihan yang apartemen dong. Jalan dikit, ketemu lagi. Situ ke toilet ketemu lagi. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, pernah enggak engkau bosan sama Tuhan? Oh, langsung enggak ya. Lalu kenapa kita bisa bosan sama manusia? Jawabannya karena memang manusia itu menjengkelkan. Ya kita harus akui itu. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan hari ini berbicara bahwa ingat kehidupan kekal bukan startnya ketika kita mati. Tapi startnya mulai sekarang dan saat ini. Yaitu kapan? Ketika engkau mempunyai relasi dengan Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bahwa apakah hidup yang kekal itu? Yesus berkata inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Ya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti dalam ayat ini mengatakan pengenalan kepada Allah adalah hidup yang kekal itu. Jadi ketika engkau mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, engkau baca firman, engkau berdoa, engkau beribadah, engkau melakukan sesuatu yang mendekatkan engkau dengan Tuhan. Dan ketika itulah sebenarnya engkau sedang menjalani kehidupan yang kekal. Ya. Nah karena itu saudara ini berbicara mengenai apa? Pengetahuan yang dialami bukan secara akademis. Ya, dulu kan kita tahu kita punya presiden namanya Abdurrahman Wahid, tahu ya? Gus Dur itu terkenal apanya? Tidak bisa melihat. Makanya banyak orang mengatakan dia jatuh gara-gara yang bisiki ini salah katanya. Ya, dia pernah guyon begini. Kalau saya nyanyi bintang kecil itu selalu begini. Bintang kecil katanya. Karena kan dia tidak bisa lihat. Di langit yang biru katanya. Amat banyak menghias angkasa katanya. Nah artinya apa saudara? Ini berbicara mengenai orang yang melihat langsung dan orang yang mendengar. Permisi bertanya, selama ini engkau tuh mendengar tentang Tuhan atau mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan? Contoh, ketika engkau dengar orang kesaksian, aku suatu saat mengalami kejatuhan, aku hampir gantung diri dan mengakhiri hidupku. Lalu Tuhan berkata, nah saudara mengatakan, kayak apa ya Tuhan berkata itu? Suara Tuhan tuh tenor apa bass? Kita belum pernah mengalami. Sehingga bagi kita itu kayak aneh begitu. Tapi kalau orang itu sudah mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, dia akan tahu membedakan mana suara Tuhan dan mana suara hantu. Ya. Tapi hantu ini bisa menyamar kadang-kala ya. Nah, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya bolak-balik mengingatkan bahwa hidup yang kekal artinya adalah relasi personal kita dan pengenalan kita kepada Tuhan. Bukan berbicara mengenai akademis. Bukan berbicara mengenai engkau belajar berapa, engkau hafal berapa ayat, bukan. Engkau sudah baca Kejadian sampai Wahyu, bukan. Tapi berbicara mengenai bagaimana engkau mengalami Tuhan. Nah, kenapa kadang-kala kita takut mau kesaksian? Tahu kenapa? Karena stok kita ngalami Tuhan habis. Kita bingung mau cerita di mana. Nanti saya cerita begini dianggap biasa. Yang satu cerita itu yang mengalami Tuhan luar biasa.
Oh Bapak Ibu, ketika saya naik motor tiba-tiba kecelakaan, saya melayang, lalu ada malaikat dengan sayapnya mengangkat saya tinggi. Kita, gila. Minder langsung, Nah kadangkala itu yang membuat kita tidak mau kesaksian. Kenapa? Kita menganggap kita tidak mengalami Tuhan. Saya mau tanya, kalau orang mengalami Tuhan, apakah mutlak harus mengalami yang spektakuler? Ingat, siapa yang di tepi sungai Kerit? Ini sama juga dengan pertanyaan tadi. Elisa apa Elia? Yang botak apa yang berambut ini? Elia. Waktu Elia di tepi sungai Kerit, apa yang terjadi? Dia frustasi kan? Diancam oleh Ratu Isabel. Ya, ketika itu dia ketakutan, kemudian dia lari, kemudian dia berada di mengasingkan diri di tepi sungai Kerit. Dan waktu itu dia bilang apa? Tuhan, dia minta mati kan? Kalau orang sudah minta mati itu berarti rohaninya dengan Tuhan itu sudah mulai bermasalah. Ya, nah Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, ketika itulah Tuhan menyatakan diri dan ketika itu dia berpikir Tuhan akan datang dengan gemuruh, dengan angin badai. Tapi ketika itu ternyata Tuhan datang menghampiri dia dengan angin sepoi-sepoi. Kalau sepoi-sepoi itu artinya apa? Ya seperti sekarang itu, sudah dingin-dingin, mulai gini, Pak Aman mulai mengecil. Hati-hati Bapak Ibu, kedatangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kehidupan dengan Tuhan tidak harus spektakuler. Loh Pak, gimana saya mau bersaksi, masalahku belum selesai. Loh justru belum selesai itu harus disaksikan. Supaya saudara seiman ini mendoakan, ingat dah di dalam Alkitab, waktu Rasul itu mau ditangkap, diancam, lalu para jemaat bersatu dalam doa, lalu Tuhan itu menggoncangkan itu penjara. Ya, nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan itu berarti belum selesai pun ceritakan. Karena engkau cerita itu bukan untuk dirimu, untuk Tuhan. Ya, apalagi yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu jangan keraskan hatimu ya. Ketika disuruh kesaksian, ya langsung gini. Supaya temennya yang kesaksian ya. Nah hati-hati Bapak Ibu ya. Berarti intisarinya ya, hidup yang kekal itu adalah satu hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Dan itu terjadi karena apa? Karena karya Kristus yang sedang menggenapkan itu ya dalam pendamaian di atas kayu salib. Sehingga manusia itu dosanya itu diampuni. Sehingga kita layak untuk ada hubungan dengan Tuhan. Ya, tadi saya dikirimi video anak kecil yang khotbah. Tadi lihat enggak? Oh, hubungan kita itu seperti jembatan, gini-gini. Lihat enggak tadi di video itu? Nanti coba lihat di grup ada kalau enggak salah ya. Nah, katanya kalau kita hubungan itu berdosa, itu jembatannya sudah rusak, tidak bisa dilewati. Makanya Tuhan itu menjadi pendamai sehingga jembatan itu tersambung kembali. Sehingga kita bisa ketemu atau bersama dengan Tuhan ya. Nah Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa semua ini bisa terjadi, kita bisa memperoleh hidup yang kekal karena karya daripada Tuhan Yesus. Bukan karena kehebatan kita. Nah karena itu Bapak Ibu, ketika kita berhasil dalam melakukan segala sesuatu, ingat ya, ketika engkau dipuji itu ujian. Ya, ingat perkataan saya, kalau engkau dipuji, ujian. Jangan sampai engkau jatuh karena pujian. Ya. Saya akan tutup dengan sebuah kisah ya mengenai bagaimana pentingnya ya sebuah ya kemuliaan untuk Tuhan dalam pekerjaan kita ya. Saya satu kali pergi ke Borobudur saudara ya, dan di kisah Candi Borobudur itu ada kisah mengenai kodok dan petani. Pernah dengar itu? Oh ya salah saya tanya. Pernah ke Borobudur? Itu dulu pertanyaannya harusnya ya. Pernah ya. Nah diceritakan bagaimana ada kodok dan bebek dan petani. Nah satu saat kodok itu lihat bebek tuh enak sekali ya bisa terbang. Lalu dia mengatakan, aku bisa enggak, aku pengen terbang juga. Lalu bebek itu bilang, gini aja lah. Kalau aku terbang, kamu nanti kakiku tak kasih kayu, kamu gigit kayu itu. Jadi ketika aku naik, kamu pun terbang. Keren ya? Kodok terbang, oh kan keren banget gitu ya.
Nah ketika itu terjadi, betul waktu si bebek ini terbang, lalu kodok itu menggigit kayu di kakinya itu, lalu mulai terbang. Waktu terbang ke atas, wih, orang semua lihat, ih, kodok terbang gitu ya. Hebat sekali, ini ide siapa ini? Ini pasti pinter sekali, brilian sekali. Lalu si kodok dengar gitu, dia masih menggigit karena kan kekuatan dia hanya di gigitan itu. Ya, kemudian dia lewat lagi, ada orang ngomong, ih ini kodok pasti luar biasa, brilian luar biasa. Nah karena kodok ini tidak tahan pujian, ada petani ngomong, ini idenya siapa ini, hebat sekali. Langsung dia bilang, waktu dia ngomong dia langsung jatuh. Jadi kodok penyet. Apa poinnya? Ketika orang itu mencapai sesuatu, lalu akhirnya dia tidak bisa kontrol diri, lalu dia jatuh dari keberhasilannya itu. Nah, orang yang mengerti kehidupannya bersama dengan Tuhan, ketika dia berhasil, dia akan ngomong, bukan aku, ini loh Tuhan. Kenapa? Karena kan aku bersama dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Dan inilah yang disebut hidup kekal itu, dan kalau aku bisa mengerjakan itu, Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung, di dalam siapa? Di dalam dia, Yesus itu. Jadi Bapak Ibu, apa kesimpulan dari renungan hari ini? Yang pertama, nikmatilah kehidupan pribadi sejak di dunia bersama dengan Tuhan. Sehingga ini menjadi latihan untuk masuk ke kerajaan surga nanti. Enak toh? Latihan dulu kan? Nah, terus yang kedua kita bisa belajar apa? Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, berarti ketika kita berhasil di dalam apapun yang kita lakukan, harusnya yang diagungkan adalah siapa? Tuhan. Ya. Jadi biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Makanya saudara, godaan terbesar bagi kita adalah ketika gereja ini berhasil ya. Nah, dalam rapat majelis yang lalu, kan setiap rayon itu dipresentasikan, rayon galaksi, rayon pergulan, rayon satelit. Nah, saya tidak mau ngomong rayon lain, tapi giliran rayon Rungkut. Persembahan naik, kehadiran naik, sekolah minggu naik. Nah, ada Ci Indah tuh saksinya tuh. Kemudian youth naik, remaja naik, ada naik. Lalu semua bilang, tepuk tangan untuk Rungkut. Terus ada ketuanya rayon lain gini-gini saya, Pak, apa rahasianya? Sharing dong. Saya mau tanya, kalau saya di situ, apa perasaan saya waktu itu? Bisa enggak saya menjadi sombong dan angkuh? Bisa enggak? Bisa. Saya bilang ini bukan karena saya, tapi ini karena Tuhan. Karena Rungkut ini dari dulu adalah dibuka oleh Tuhan. Amin. Ya kan? 2003 kan belum ada Pak Aman, belum ada Edi Ciang, belum ada siapa di sini. Yang buka kan Tuhan, betul enggak? Melalui Pak Heru dan teman-teman. Artinya apa saudara? Ketika kita sudah mencapai satu achievement ya, apapun itu, ini sebagai contoh aja. Kalau kamu menjalani hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan itu, berarti engkau harus menyadari bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Ya, sekarang lihat lagi ke sebelahnya, katakan, ayo jangan sombong. Ya. Oke, endingnya baca ini. 1, 2, 3. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah percaya sama Tuhan? Semua toh? Berarti kita dapat enggak hidup yang kekal? Pasti apa mudah-mudahan? Haleluya ya. Kalau tiba-tiba tadi waktu makan bubur keselak dan mati, masuk surga enggak? Ada orang, saya bolak-balik kasih contoh gini yang ekstrim supaya kita itu jangan termakan oleh dunia. Ada yang mengatakan, oh itu pendeta jahat, kenapa? Dia meninggalnya ditabrak motor. Oh itu pendeta itu pasti dia itu hidupnya tidak disukai orang. Kenapa? Dia matinya menderita, matanya terbelalak. Nah hati-hati ya. Tuhan tuh mengasihi saudara, apapun cara kau mati, bagaimanapun kau mati, semuanya akan masuk dalam kerajaan surga. Amin.
Karena engkau sudah hidup, namamu sudah dicatat. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Berarti semuanya ini masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, nanti bikin lagi grup WA di surga ya. Itu enggak ada endingnya itu ya. Nah, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Dan jadilah orang yang menghidupi kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan ya. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan mengajak saudara untuk merefleksikan firman Tuhan ini. Kita angkat sebuah pujian ya. Hanya nama Yesus. Sebagai ucapan syukur kita. Mari kita bangkit berdiri ya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk diri kita. Fokuskan pada dirimu. Tanyakan, apakah engkau sudah punya kehidupan, relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Yang adalah relasi kekekalan itu. Yang bukan hanya diikat di dunia, tapi juga diikat di dunia dalam kehidupan yang akan datang. Itu berarti jika engkau belum mempunyai satu relasi pribadi dengan Tuhan, engkau telah melewatkan momen yang indah selama berpuluh-puluh tahun bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui renungan pada hari pertama ini, kita sungguh-sungguh dapat menyadari bahwa kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus dimulai pada saat kita sungguh-sungguh menerima Tuhan dan mau hidup dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Ambil waktu berdoa. Jika selama ini engkau tidak pernah saat teduh, tidak pernah berdoa di rumah, minta ampun sama Tuhan. Jika selama ini engkau mengabaikan relasimu dengan Tuhan, engkau hanya bukan baca Alkitab tapi hanya baca WA, engkau tidak pernah buka Alkitab, minta ampun sama Tuhan. Mungkin engkau jarang berdoa, engkau berdoa hanya ketika di gereja, mohon minta ampun kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Bapa di surga, tolong kami ya Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Kadang kami merasa kami begitu baik dan telah melakukan banyak firman Tuhan. Tapi sebenarnya kesalehan kami tidak lebih daripada kain kotor di hadapan Tuhan.
Mungkin keberdosaan kami lebih merah daripada kirmisi. Dan belum bisa seputih bulu domba atau salju. Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami orang-orang berdosa. Kami najis bibir, najis hati, najis pikiran, najis perbuatan. Ampuni kami jika terkala kami bergereja, kami mungkin nampak saleh, tapi dalam kehidupan nyata, kami jauh dari kehidupan saleh. Perbaiki kami Tuhan, koreksi kami, ibaratkan ranting yang mungkin ada yang tidak menghasilkan. Pangkas ya Tuhan, mungkin itu sakit. Namun biarlah Engkau menolong kami, karena itu perlu untuk pertumbuhan iman kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau mendengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan kembali.